Sekilas, tidak ada yang menyangka jika sosok renta yang sehari-harinya mencari barang bekas di jalanan itu merupakan salah satu sosok penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Arsilan namanya. Pria tua itu ternyata merupakan mantan tukang kebun keluarga Presiden Soekarno. Jasa-jasanya di masa lalu seolah berbanding terbalik dengan nasib Arsilan yang kini menjadi seorang pemulung. Hidupnya terhitung jauh dari kata layak, meski dirinya dahulu sempat menjadi bagian dari keluarga Bung Karno. Seperti apa kisah dan jasa Arsilan? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sosok yang menyiapkan tiang bambu untuk mengibarkan bendera merah putih. Arsilan secara tidak langsung memiliki kaitan erat dengan peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945 silam. Jelang acara berlangsung, dirinya yang masih berusia remaja menyiapkan dan memasang bambu sebagai tiang panjang bersama sang ayah untuk mengibarkan bendera merah putih. Sempat tergabung sebagai anggota pasukan PKRI. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, pria berusia 92 tahun itu sempat tergabung dalam Tentara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI dan Laskar Hizbullah. Ia berjuang dengan ikhlas tanpa pernah meminta imbalan apapun. Niatnya hanya satu, yakni membantu memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Pada saat itu, ia terpisah dari kedua orang tuanya. Bekerja sebagai tukang kebun pribadi Presiden Soekarno. Arsilan kemudian bertemu dengan seseorang yang akhirnya mempertemukan dirinya dengan kedua orang tuanya. Tak lama setelah berkumpul, ia diajak bekerja sebagai tukang kebun di rumah Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga 1958. Dari sana, dirinya mengenal sosok Soekarno yang disebutnya sangat santun dan tak segan bercengkrama dengan anak buahnya. Menyambung hidup sebagai pemulung di hari tuanya. Arsilan tak selamanya menjadi tukang kebun Soekarno. Zaman yang terus berputar mengantarkan dirinya menjadi seorang pemulung pada saat ini. Hari-harinya banyak dihabiskan di jalanan dengan memungut barang-barang bekas di sekitar Tugu Proklamasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil paling besar yang didapat pun hanya kisaran Rp20.000. Harapan Arsilan pada generasi muda saat ini. Di usianya yang kini telah beranjak sepuh, Arsilan tak berharap banyak, baik kepada keluarga Bung Karno ataupun pemerintah. Sebagai mantan pejuang, ia ingin sekali agar generasi muda mau meneruskan cita-cita para pendahulu mereka, para pahlawan yang gugur dalam pertempuran demi negara. Saya cinta negara ini. Bapak ingin kita semua makmur. Generasi muda yang harus meneruskan cita-cita pejuang. Demikian tutupnya. Arsilan bukanlah satu-satunya veteran yang bernasib kurang beruntung di masa tuanya. Ada begitu banyak kisah dari puluhan atau bahkan ratusan dari mereka yang harus terlunta-lunta hingga akhir hayatnya. Semoga saja kisah Arsilan ini bisa membuka mata dan hati pemerintah agar bersedia melihat nasib para veteran yang kurang beruntung di usia senja mereka. Bagaimanapun, tanpa jasanya, mungkin proklamasi yang terjadi tidak seperti yang kita ketahui seperti sekarang.